bahas malam ini melanjutkan bagian akhir dari pembahasan tentang bohong. Jadi ada afatul lisan menurut Imam Ghazali itu 20. Dimulai dari yang paling ringan, bahaya lisan paling ringan nomor 1, terus kemudian nomor 2, ketiga, semakin berat, nanti yang ke-20 itu bahaya lisan paling berat. Kita baru mencapai bahaya lisan yang ke-14, yakni bohong. Bohong dalam bicara, bohong dalam bersumpah. Tuh, termasuk dia apa ini? Kalau sudah belasan berarti sudah 6 besar. 7, 6 besar. Nah, cuman bohong itu kemarin sudah dijelaskan. Bohong sendiri itu tidak haram. Buktinya apa? Ada kebohongan yang diperbolehkan, malah dianjurkan, bahkan sebagian wajib. Sudah dijelaskan di pertemuan yang kemarin. Bayanu ma yurkhisu fihi minal kadzib, kebohongan yang diperbolehkan, bahkan ada yang diwajibkan. Contohnya ada orang, kita lihat ada seseorang dikejar orang pakai senjata, sembunyi di kita yang dikejar, ditanya, lihat orang lari enggak itu, terus kita bohong. Wajib untuk melindungi keselamatan jiwa orang yang dikejar. Berarti bohong sendiri itu laisa haraman bi'ainihi, secara intrinsik tidak bohong, tidak berdosa, tidak haram. Berarti karena haramnya itu li kharijin la li dzatihi wa la li ainihi, tapi li amrin kharijiyyin. Berarti bohong ada yang diperbolehkan. Sekarang yang akan kita bahas itu kebohongan dengan cara menyindir. Apa istilahnya? Mengkamuflase. Kamuflase. Jadi ditanya, jawabannya tidak bohong. Di rangkaian kalimatnya tidak bohong, tapi difahami oleh orang yang tanya tidak ada bohong, padahal isinya beda. Jadi itu kebohongan dengan sindiran-sindiran. Itu boleh apa tidak? Ya kita bahas ini. Kesimpulannya itu boleh jika diperlukan. Kalau bisa tidak usah dipakai kecuali terdesak. Tuh. Atau dipakai untuk menyenangkan orang. Gitu. Jadi bohong dengan cara menyindir, mengelabui. Nanti akan diterangkan lebih detail. Nah, jadi ini afatul lisan, bahaya lisan yang ke-14 bohong. Yang kemarin itu sudah dibahas bohong ucap, bohong dalam bersumpah, bohong dalam bicara. Yang setelah itu bahas bohong yang diperbolehkan. Yang sekarang bohong tapi bukan bohong, karena dengan menyindir. Itu bagaimana? Kita sedang membahas bohong tapi dengan cara sindiran. Sepertinya bohong tapi bukan, sepertinya bukan tapi bohong. Ulama salaf melakukan itu. Umar sendiri, maksudnya melakukan berarti boleh, supaya terhindar dari bohong yang sesungguhnya. Umar sendiri bilang, ya menyindir, mengelabui, ya apa ya kosakata yang tepat itu tarik, menyindir lah ya. Itu bisa menghindarkan seseorang dari bohong. Begitu juga Ibnu Abbas mengambil pendapat yang sama. Tetapi pernyataan Umar dan Ibnu Abbas yang memperbolehkan menyindir supaya menghindari bohong itu ketika terpaksa.
ada keperluan, ada kemendesakan, ora perlu, ora mendesak kok kamu gunakan, ya tidak boleh. Tidak boleh menyatakan dengan peliringan, menyindir, tidak boleh dengan pernyataan tasrih. Wes ngene. Contoh paling mudah. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Eling to? Jadi ana wong wedok ditinggal mati oleh suami, berarti dia janda. Ngerti ora rondo? Perawan ora ngerti rondo. Ada janda ditinggal mati, kowe ngesir arep mbok kawini, itu dilarang kita mengkhidbai dia secara sorry. Eling ora fikih? Mbak, apa ketika dia masih menyelaksanakan iddah 4 bulan 10 hari, itu tidak boleh laki-laki menyatakan meminang dia tak khidbah mbak kok tak rabi, tidak boleh sore begitu, itu sorry. Tapi karo tarid nyindir boleh, mbak ojo kuatir sing antri akeh, salah satunya yang bicara, ini kan nyindir ini. Maksudnya nyindir itu bisa memper iki arep ngawini, yo memper ora, itu disebut tarid ya seperti itu. Nyindir. Lah nyindir tarid yang seperti ini yang sedang dibahas di sini. Jadi iso dimaknani kalau kasus tadi kepengin menikahi, bisa juga tidak karena dianggap nyenengno wong wedok yang sedang jadi janda rondo teles kan, janda basah. Wes contohnya, jadi kalau tidak ada keperluan, tidak ada kemendesakan, takrid itu tidak diperbolehkan. Berarti kalau mendesak, darurat atau ada kebutuhan boleh. Contoh di sini. Jadi Syekh Mutarraf itu dipanggil oleh Gubernur Ziyad. Oleh gubernur dianggap lambat, wong diambil pejabat kok tidak segera datang itu kan. Terus akhirnya apa? Syekh Mutarraf beralasan sakit. Sampai untuk meyakinkan si gubernur, Syekh Mutarraf bilang begini, ma rafa'tu jambi idfar mudfaraqtu al-amir illa ma rafa'ani Allah. Kula niku sakit nggih Pak Gubernur, Pak Gub nggih. Kula niku mboten tangi nggih. Sejak kepanggih jenengan niku mboten wengak sing terdahulu mboten nate tangi kejaba ditangekno Gusti Allah. Jadi maksudnya saya itu tidak pernah bangun, tidak pernah pergi keluar rumah kecuali dibangunkan, disehatkan oleh Allah. Maksudnya piye? Dalam si Syekh Mutarraf bilang begitu itu kan dalam keyakinan Mutarraf yang bisa membangunkan orang yang sakit itu Allah. Jadi gak ngapusi. Tapi pernyataan itu difahami oleh gubernur. Oh berarti lara tenan iki. Ya lara tenan. Pernyataane ya Gusti Allah sing iso nangekno dhewe. Gitu. Tuh. Sama dengan begini. Sampean ngrasani aku. Wah, saiki ngaku kacamata kok. Ben ganteng piye ngono. Gremenge sampean niku nek krungu aku gondok jengkel itu kan ghibah berdosa. Terus tak parani sampean. Sampean ngrasani aku pada liyo.
Tapi sampean serba salah, ngakoni yo abot nek tak musoi, ngakoni ora nyatane yo ngrasani. Itu. Saya tidak suka dirasani seperti itu. Akhirnya sampean menggunakan jawaban diplomatis. Jawabannya ngene. Innallaha la ya'lamu ma qultu min dzalika min syai'. Allah Maha tahu ma qultu min dzalika min syai'. Sampean bilang begitu. Manya menurut sampean Allah Maha tahu apa yang aku ucapkan. Yakni ngerasani. Gitu. Mane mausulah. Allah mengetahui apa yang saya gosipkan. Cara sampean ngono berarti sampean jujur. Sampean ngrasani aku akan wallah innallaha ya'lamu ma qultu min dzalika min syai'. Karo gagah ngono. Tuhan itu tahu apa yang saya memang menggosipkan. Tuhan Maha tahu apa yang saya gosipkan. Sampean apa yang saya gosip berarti sampean jujur dalam keyakinan sampean. Lah saya memang sampean niat mengelabui menurut saya itu manafi. Sehingga ketika sampean bilang innallaha ya'lamu ma qultu min dzalika min syai' itu tak anggap manafi. Jadi di telinga saya sampean muni ngene, Allah itu Maha tahu saya tidak mengatakan itu sama sekali. Ngono. Paham apa tidak? Podo-podo ma qultu min dzalika min syai' manya menurut sampean itu mausulah. Allah tahu apa yang saya gosipkan. Berarti sampean jawabannya jujur. Tapi bagi saya manya mausulah. Manya nafi. Allah tahu saya tidak mengatakan yang seperti itu. Menurut saya jadi podo ayeme terus salaman. Nah, iki ngilmu ngakali nih. Sampeyan nek ngrasani wong kok konangan krungu sing dirasani dilabrak jawab. Tapi nek bahasa Indonesia gak iso iki. Iku kudu bahasa Arab itu. Soalnya bahasa Indonesia nih Allah Maha tahu gosipan yang saya gosipkan itu. Berarti sampean jujur sih tak jual atau setengah. Nek di bahasa Indonesia, tapi nek bahasa Arab menurut sampean Allah Maha tahu apa yang saya gosipkan itu memang benar. Tapi bagi saya Allah Maha tahu apa saya tidak mengatakan seperti itu. Gitu. Indal mustami nafyun wa indal qail ibhamun. Muat saiki. Iki romantika antara sahabat-sahabat. Ini perlu difahami konteksnya, memahami hubungan antara sahabat senior dengan sahabat senior, menjaga moralitas, saling menjaga moralitas di antara mereka. Umar itu khalifah yang adil. Pegawai-pegawai dan gubernurnya itu diketati sama Umar dan saling tahu sehingga menjadi legenda antara pejabat tertinggi khalifah dengan para gubernur dan para pegawai. Itu jadi cerita legenda. Termasuk Umar dengan Amr bin As, gubernur Mesir. Itu suratnya masih ada dokumentasinya sampai sekarang. Nah ini dengan amilnya pegawai namanya Mu'ad bin Jabal. Jadi begini, Mu'ad itu jadi pegawainya Umar. Ketika pulang ke rumah, pulang kantor sampai rumah itu diomeli sama istrinya, Mas, jadi pegawai istana endi kayane?
ora nggawa apa-apa malah ngono kanca-kancan gawe pegawai-pegawai angger mulai nggawa sampai ora tau nggawa blas. Apa jawab Mu'ad? Kana inti dhahid, aku ana sing mata-matai Dek. Istrinya dibilangi gitu, aku ana sing mata-matai. Berarti ini si Mu'ad ini ben gak diomeli istrinya kan, jane aku ya iso nggawa-nggawa ning ana sing mata-matai kan nanti bahaya Dek, kurang lebih begitu. Dek, saya ada yang memata-matai. Terus kemudian komplain, piye to Mas? Sampeyan itu sahabat kepercayaan Rasulullah, aminan inda Rasulillah. Ketika dulu Rasulullah masih gesang, masih hidup, sampeyan yang sering didhawuhi diutus ke sana kemari menyebarkan Islam. Tapi setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar juga percaya sama sampeyan. Neng barang sing jadi khalifah ini Umar, kok ono kirim-kirim apa mata-mata pengawas KPK, penyidik di pengawas ngopo ngene Umar. Terus istri ini tadi terus cerita di teman-temannya, kanca-kanca istri-istri pegawai Dharma wanita cara wadane, wah bojoku Khalifah Umar orang main belas, bojoku iku lho, itu kepercayaan Rasulullah. Setelah itu kepercayaan Abu Bakar. Lho Umar iki bojoku dicurigai, dikirimi mata-mata, dikawal karo diintai karo KPK terus. Wah, akhirnya kan ini gremeng-gremeng wong wedok, ana sing madulno nek Umar. Perempuan yang dijak menggunjing ngerumpi ini tadi lapor ke Umar. Umar langsung guyu, loh aku jubile dirasa. Akhirnya manggil si Mu'ad. Pas ngantor dipanggil, Mu'ad, saya dengar cerita kamu dimarahi istri gara-gara tidak bawa apa-apa waktu pulang. Maksudnya bawa apa-apa itu hasil korupsi, ngemel, upeti dan lain sebagainya ya. Kamu nggak bawa apa-apa, terus istri kamu marah-marah cerita sama Dharma wanita kumpulan ibu-ibu itu, RT-nan barang itu, ceritakan kabeh itu. Kok bisa begitu? Kamu bilang apa? Supaya saya tidak dimarahi, diomeli istri, demi menjaga kejujuran integritas saya sebagai pegawai negara, aparatur negara, saya harus mengelabui istri. Soalnya kalau saya bawa-bawa berarti yang saya bawa itu bukan yang hak saya. Supaya istri tidak malah, saya kelabui Dek saya itu diawasi oleh mata-mata, oleh juru pengawas. Fahamnya istri saya, juru ngawas itu kirimannya jenengan Pak Khalifah. Yo ben dipahami ngono. Sing penting dhewe wis gak ngamuk, wis gak nuntut ke apa-apa saya. Oh ngono, Umar langsung paham guyu. Paham apa tidak cerita ini? Iki hanya bisa difahami oleh orang baik, diceritakan ke orang baik. Nek ora wong apik gak iso paham konteksnya. Jadi Umar itu tahu kesungguhan pejabat-pejabatnya, kejujuran, integritas pejabatnya, sampai harus menggunakan kebohongan supaya istrinya tidak nuntut yang macam-macam. Umar yang guyu, oh gitu, iya. Lah yang sampean maksud pengawas, wong aku ora tau kirim pengawas, ora kirim mata-mata kowe. Lho, iku sapa maksudnya pengawas? Nggih Gusti Allah. Oh ngono. Ya wis ngene-ngene. Wis iki sekali iki tak kei kowe, ha. Bojonem senengno sekali-sekali. Kono ajak melencer. Ya mall. Shopping. Gak rekreasi. Itu jadi saling menjaga integritas antar mereka. Tapi karena ini sedang cerita soal ta'rid minal kadhib, yaitu tadi ini apa tadi?
inna indikun, apa tadi pernyataannya? Indikana indi dhahid, saya itu ada yang ngawasi ya dek, gitu ya. Yuk gak bisa pulang sambil bawa-bawa, itu gak bisa. Ya, yang dimaksud ngawasi fahamnya istri, pengawas ini KPK, apa dirjen apa inspektorat, bagian inspeksi itu, inspektorat. Fahamnya istri, sengaja bilang begitu supaya istrinya punya pemahaman ini KPK. Padahal yang dimaksud dhahid itu pengawasnya ada Allah. Tuh. Wa kana